2, min 3 pi per 2. Nah, untuk jawabannya sendiri, nah, min 3 pi per 2 itu senilai dengan minus 270 derajat. Dengan nilai pi 180 derajat dikalikan 3 dibagi 2, maka dihasilkan 270. Karena ini minus, jadi nilainya minus 270 derajat. Nah, minus 270 derajat itu ketika kita digambarkan di sistem koordinat, ya, mohon maaf ini salah ya, bukan di kuadran 3 tapi di kuadran 1, karena minus 220 derajat ya. Jadi saya gambarkan seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini di sini ada 0. Ini di sini ada 90 derajat. Ini ada 180. Maaf ya. Nah, jadi minus 270 derajat itu berada di sini. Kenapa di sini? Karena dihitungnya dari sini. Kan minus 0 minus 90 ke sini berarti minus 180, ke sini minus 270. Nah, di sini diketahui bahwasanya jari-jarinya adalah 2. Misal di plot di sini adalah 2, ini 2. Nah, membentuk sebuah lingkaran ya. Seperti ini. Nah, minus 270 derajat berada di mana? Di sini. Karena tadi perhitungannya minus dari sini ke sini. Nah, lalu kita setelah itu menguji, ada pengujian untuk N. Nah, di sini ada R positif, mencari R positif dan mencari R negatifnya. Bentar. Nah, R positif itu rumusnya ini, R, theta ditambah 2pi N. N sama dengan 1. Kita masukkan. R-nya tadi berapa? Ini R-nya ya. 3. Terus ditambah. Oh, mohon maaf. Ini R-nya kan 2. Ini tuh masuk ke sini nih, perhitungan ini. Jadi tetanya 3pi per 2 ditambah pi kalinya 1. Nah, N itu dari mana? Kita melakukan titik uji antara 1 dan 2. Jadi ketika kita masukkan rumus dengan rumusnya seperti tetanya ini, ya. Nah, mungkin aja N-nya 1. Dihitung. Temunya pi per 2. Nah, min 3 pi per 2
ditambah 2pi, ya hasilnya pi per 2. Nah, pi per 2 itu senilai dengan apa? 90 derajat. Nah, 90 derajat ini kan positif. Berarti dilihatnya dari sini. Jadi 0 ke sini 90 derajat. Plotnya sama dengan yang tadi minus ini. Minus 270 derajat. Nah, setelah itu plotnya sama, baru kita katakan bahwasanya titik ini tuh sesuai. Kan sesuai dengan soal plotlah titik yang punya koordinat 4 pasang koordinat kutub dan 2 positif dan 2 negatif. Terus tentukan pula juga koordinat kartesiusnya. Nah, ketika kita membahas yang positif ini dengan sesuai dengan rumus, maka dihasilkan plotnya yang sama dengan titik minus 270 derajat. Maka bisa dikatakan sesuai. Lalu untuk N sama dengan 2, sama, cuma diganti N-nya saja. Rumusnya sama, dihasilkan 5pi per 2. Nah, 5pi per 2 itu sama dengan berapa? Ayo, yang tahu. 5pi per 2. Ada yang tahu? Cucu, 5pi per 2 berapa? 450 derajat, Pak. Nah, 450. Berarti ketika kita uploadnya dari sini kan 0 derajat. Sampai berapa menunjukkan 450 derajat. Berarti segini 90, 180, sampai ke 360. Nah, sampai ke bagi 360 ditambah 90 derajat. Berarti kan di sini. Ya enggak, Cucu? Gimana Bang? Mohon maaf, ini sinyalnya lagi down. Oke. Ketika 450 derajat. Ini kan 450. Nah, 450 itu kita di sini 0 derajat. Sampai dengan 450. Berarti kalau satu putaran sampai ke sini lagi, berarti 360 derajat. Terus sisa 90 derajat untuk mencapai 450. Berarti 90 derajat lagi ke sini kan. Jadilah di sini 450 derajat. Nah, plotnya yang N sama dengan 2 di sini. Berarti sesuai. Titiknya sesuai dengan pengujian. Sesuai dengan ini juga. Begitupun R negatif. Ketika R negatif dengan R-nya 2 dimasukkan ke sini jadinya kan negatif. Ini dimasukkan ke rumus. Rumusnya ini nih. Dengan tetanya 3 min 3pi per 2 terus ditambah pi kali N. Ketemunya ini 3pi per 2. Itu ya. Tinggal masukin rumus aja kalau kita mau melakukan pengujian gitu. Ini untuk jawaban dari plot titik yang punya koordinat.
dengan 2 R positif dan 2 R negatif. Lalu yang selanjutnya menentukan koordinat kartesius. Nah, rumusnya ini ya. Ketika ini jari-jarinya, ini sudutnya. Jadi nanti dikonversikan menjadi X dan Y. Nah, untuk X rumusnya R cos theta. Nah, untuk R-nya tadi berapa? Kan 2. Terus, karena 3pi per 2 tadi ini, minus 270 derajat. Ini minus ya. Nah, masukin aja. Berarti 2 cos min 270 berapa hasilnya? Cos 270 itu sama dengan 0 ya. Berarti dikalikan 2 kali 0 sama dengan 0. Dapatlah X sama dengan 0. Nah, lalu yang Y kan rumusnya R sin theta. Nah, untuk rumus ini, karena tadi udah diketahui min 3pi per 2 dan R-nya 2, langsung aja dimasukin. Berarti 2 kali sin minus 270 derajat. Sin minus 270 derajat berapa? Ada yang tahu nggak? Halo, halo. Im. Berapa Im? Minus 270 derajat sinnya. Satu ya, berarti 2 kali 1. Jadi ketemunya 2. Dapatlah X dan Y. X-nya 0 dan Y-nya 2. Sehingga menghasilkan koordinat kartesiusnya yaitu 0,2. Itu mencari koordinat kartesius. Baik, langsung aja ke soal selanjutnya. Ini ada yang masih kebingungan? Udah paham ya? Oke. Ini sama. Nanti teman-teman buat referensi saja. Kurang lebih seperti ini. Untuk pengujian positif dan negatif. Nah, terus ada soal tentukan koordinat kutub dari titik-titik yang mempunyai koordinat kartesius. Nah, yang tadi itu diketahui R-nya dan tetanya. Berarti untuk jari-jari dan sudut. Kalau ini X dan Y-nya. Nah, bagaimana kita cari koordinat kutubnya? Nah, rumusnya untuk mencari R-nya kurang lebih seperti ini.
akar X kuadrat plus Y kuadrat. Tinggal dimasukin aja. X-nya ini, Y-nya ini. Berarti 3 akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya bisa dihitung sendiri ya. Hasilnya 6. Udah ketemu nih R-nya. Tinggal nyari tetanya. Nah, nyari tetanya gimana? Berarti rumus tan ya dari Y per X. Jadi untuk nyari theta itu sama dengan tan cos tan ya Y per X. Nah, bisa dicatat ya. Ketemunya P per 6. 180 dibagi 6 berapa? Tuh, 30 derajat ya berarti. Baru kita masukkan. Jadi ini merupakan koordinat kutub R, theta, R-nya dapat 6, tetanya dapat pi per 6. Nah ini udah ketemu jawabannya untuk koordinat kutub. Nah yang soal B pun sama. Jadi kalau soal yang tadi itu diketahui untuk derajatnya, kalau ini derajat radian ya, kurang lebih sama untuk pengerjaannya, cuma nanti ketemunya radian pakai kalkulator yang rad gitu ya. Kalau misalkan nanti menggunakan yang sudut kayak gini nggak apa-apa gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas? Jelas, Bang. Nah, lalu masuk ke soal selanjutnya. Sketsalah grafik dari persamaan sebentar ya. Kemudian tentulah persamaan kutubnya. Jadi di sini ada sebuah persamaan kartesius. Jadi dari persamaan kartesius kita suruh konversi menjadi persamaan kutub. Langkah pertama, ini ada soal A ya. X min 3Y plus 2 sama dengan 0. Caranya kita mencari dulu Y-nya dengan cara kita pindah-pindahkan dulu sehingga tersisa variabel Y. Lalu yang intinya cari Y-nya dulu. Ketika kita udah ketemu Y, baru kita melakukan sebuah titik uji. Nah, ketika misalkan nih titik ujinya salah ya, mohon maaf ini. Nah, ketika misalkan nih titik ujinya min 5 ya. Kita masukin di sini min 5. Min 5 tambah 2 kan min 3. Dibagi 3 kan jadinya min 1. Ketemulah Y-nya min 1. Lalu kita tik ujikan lagi.
misalkan 5 di sini. Masukin X-nya 5. 5 tambah 2 dibagi 3. Jadinya 7/3. Setelah itu kita bisa digambarkan di sketsa ya. Ketika X-nya di sini min 5 ya. Ini min 5 sekitar di sini. Terus dengan Y-nya min 1 berarti di sini. Terus X-nya 5 di sini ya. Terus ada 7/3. Nah, 7/3 itu 7 bagi 3. Berarti berapa itu? Nah, sekitar segini. Nah, ini sketsanya ya. Untuk persamaan dari ini. Nah, begini gambarnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu, untuk mencari persamaan kutubnya gimana? Kan tadi udah dapat tuh rumus X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R kali sin theta. Nah, tinggal masukin aja X-nya ke sini, ini ke sini, Y-nya ke sini. Dapatlah ini. Nah, setelah itu kita tinggal pisahin variabel R-nya. Dapatlah R sama dengan minus 2 per cos theta min 3 sin theta. Gitu. Untuk yang penting udah dapat rumusnya, tinggal masukin aja ke persamaan. Setelah itu pisahkan variabel R-nya. Jadi R sama dengan gitu ya. Oke. Nah, yang soal B juga sama. Kita cari dulu nih Y-nya berapa. Y-nya berapa? Dapat di sini Y sama dengan X ya. Dipisahkan gitu. Nah, lalu kita titik uji. Misalkan Y-nya X-nya min 5. Berarti sama aja. Y-nya min 5. X-nya 5, Y-nya 5 gitu ya. Lalu diplot gitu. Sesuai dengan ini sketsanya dapat seperti ini ya. Terus persamaan kutubnya dimasukkan rumus tadi. Dapatlah seperti ini. Karena R cos theta min R sin theta itu tan theta sama dengan 1, ya langsung aja kita bisa dapatkan tetanya pi/4. Lalu ada soal lagi. Tentukan koordinat kutub dari titik pada koordinat kartesius A sama dengan min 4/4. Ini soalnya sama seperti yang awal. Mencari dulu R-nya, ini rumus R. Nah, untuk tetanya tadi arcus tan Y/X ya. Dapatlah segini. Dengan sudut 135 derajat. Ini pun sama seperti yang tadi, mencari sketsa grafik
dan menentukan persamaan kutubnya, teman-teman bisa pahami sendiri. Pokoknya ini masih dikatakan mudah ya untuk mencari persamaan kutub. Oke, dari koordinat kutub ada yang mau ditanyakan nggak? Apa masih bingung dari pembahasan soal? Kurang lebih seperti itu ya. Paham nih? Oke, langsung aja ya. Masuk ke persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu ada dua, ada homogen sama tak homogen. Langsung aja ke pembahasan soal. Nah, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial. Y ini ya. Nah, setelah kita amati soalnya, karena persamaan seperti ini, persamaan diferensial, penyelesaiannya yaitu kita mencari dulu persamaan pelengkapnya dengan kita menjadikan R dengan absen 2 ini karena R kuadrat, terus plus 4R ya, min 5 sama dengan 0. Udah nih, dapat persamaan pelengkap. Habis itu dari persamaan itu kita cari akar-akarnya. Ini kadang ya untuk mencari akar-akar, teman-teman bisa pahami dengan rumus ini. Nah, satu R-nya min 5. Nah, karena bentuk samaannya ini terus dan kita mendapatkan akar-akar real yang berbeda dan beda antara 1 dan min 5. Nah, ini seperti ini. Kita ditambah C2 min 5X. Gitu. Sederhana ya untuk akar-akar real yang berbeda. Nah, yang selanjutnya menentukan persamaan diferensial masih sama. Nah, untuk soal seperti ini penyelesaiannya tadi untuk persamaan pelengkapnya dulu kita peroleh ya 2R plus 8 sama dengan 0. Lalu kita cari akar persamaan. Nah, ini akar persamaan 1 dan 2 tuh 1, 2, 2. Loh kok bisa? Nah, misalnya 8 plus 0, 8. Bagi 4 kan sama dengan 2. Sama aja kurangi 0 bagi 2 juga.
Berarti R1, R2 sama. Hasilnya berarti ini dikatakan akar tunggal berulang. Berarti akar-akar yang sama. Nah, solusinya seperti apa dengan persamaan seperti ini? Solusinya ini bisa dilihat seksama ketika kita sudah mendapatkan akar-akarnya, tinggal kita masukin aja gitu ke sini ya. Nah, terus bedanya apa? Ada X di sini nih. Jangan dilupain ya X-nya di sini. Karena ini penyelesaian gitu dari solusi akar tunggal berulang gitu ya. Ketemunya ini. Oke, mungkin masih bisa dapat dipahami ya. Ada yang bingung nggak? Ini masih pada memperhatikan kan? Oke, lanjut ya. Nah, sama menentukan persamaan diferensial. Nah, tapi beda lagi bentuknya. Persamaan pelengkapnya ini kita dapatnya seperti ini. Dengan tadi kita konversikan seperti ini ya. Lalu kita cari akar persamaan. Nah, didapat. Nah, karena ini akarnya negatif ya, jadi bilangan setiap akar negatif imajiner gitu ya. Jadi min akar 16 itu sama dengan 4i atau 4c boleh ya, bebas dah. Didapat R1 min 1 plus 2i dan R2 min 1 min 2i. Nah, untuk kompleks seperti ini, bilangan kompleks, solusinya seperti ini ya, teman-teman. Jadi setelah kita mendapatkan R1 dan R2-nya, tinggal kita masukin aja gitu. Jadinya seperti ini. Jadi ketika A kan ini kan alfa plus beta imajiner, tinggal masukkan aja ke sininya. Jadi tadi ini min 1, jadi masuknya ke sini minus. Terus betanya berapa? 2. Jadi 2x gitu ya. Sama ke sin juga gitu. Tinggal kita masukin aja. Jadi untuk persamaan homogen seperti ini masih dikatakan mudah ya. Cukup kita memahami dari penyelesaian seperti ini aja ya. Untuk kita bisa membedakan mana-mana yang kita dapat akar sama, akar yang beda, dan akar yang gabungan gitu. Oke, sampai sini dapat dipahami untuk persamaan diferensial. Halo. Lalu kita menyelesaikan persamaan homogen yang mempunyai syarat-syarat juga ya. Jadi dengan persamaan seperti ini, dengan syarat Y0 sama dengan 0, terus Y absen 0 sama dengan 1. Kurang lebih sama untuk penyelesaiannya seperti tadi menggunakan persamaan pelengkap. Setelah itu kita cari akar-akar persamaannya.
dapat akar persamaannya bilangan real yang berbeda ya. Jadi persamaannya menggunakan ini. Tinggal kita masukkan ke sini. Nah, jadilah solusi umumnya ini. Karena akar-akar real yang berbeda gitu. Lalu kita masukin karena syaratnya Y0 sama dengan 0. Ya, syaratnya. Nah, jadilah seperti ini. Y0, 0-nya tuh kita masukin ke X. X-nya mana ini nih? Kita masukin ke sini. Jadilah ini. Karena ininya 0, 0 ya. Kita masukin ke sini. Tadi yang Y0 ini masukin ke pangkat karena ini mewakili X gitu. Nah ini 0. Jadinya kan pangkat 0 min 3 kali 0 jadinya 0. Nah semua pangkat 0 itu 1. Nah jadinya temunya ini C1 dan C2 sama dengan 0. Tinggal kita pisahin aja menjadi C1 sama dengan min C2. Langkah yang selanjutnya ada syarat Y absen 0 sama dengan 1. Nah, terus Y absen 0 itu tadi persamaannya. Nah, Y absen itu kan turunan dari yang ini. Misal kita turunkan ya di sini Y absen. Nah, turunannya berapa? Dari persamaan ini nih solusinya. X ya. X kan diturunin ke sini jadinya kan 1 masih sama. Jadi C1 pangkat X ditambah. Nah, terus yang min 3 itu kita turunkan ke sini. Jadi min 3 C2 pangkat minus 3X ya. Jadi untuk mencari syarat yang Y absen itu kita turunkan dulu solusi umumnya yang didapat ini kan. Baru kita masukin 0 sama dengan satunya. Y absen 0 itu tadi 1 ya. Nah terus Y absen 0 berarti untuk X-nya 0 masih. Nah, sehingga didapatkan seperti ini. Lalu didapat C2 sama dengan min 1/4. Nah, lalu kan tadi masih diketahui C1 1 sama dengan C1 min 3C2. Nah, masukin aja dari sini C1-nya ke sini. Jadinya minus C2 dikurangi 3C2 gitu. Nah, hasilnya gini ya. Paham lah ya teman-teman. Nah, terus gimana Bang kalau udah mencari syarat Y0 sama dengan 0, Y absen 0 sama dengan 1. Langkah selanjutnya itu apa? Kita kan udah dapet nih C1, terus C2. Tapi C1-nya masih bentuknya minus C2. Berarti kan kurang nyari C1-nya nilainya berapa. Nah, lanjutnya seperti ini ya. Substitusikan untuk mendapatkan C1. Dan C2 tuh hasilnya kan minus 1/4. Tinggal substitusikan aja yang hasil yang pertama. C1 sama dengan minus C2. Berarti tadi C2 sama dengan minus 1/4. Dimasukin aja C2-nya ke sini. Jadilah C1 sama dengan 1/4.
Nah, udah dapat nih C1 seperempat, C2-nya minus seperempat. Nah, tadi solusi umumnya seperti ini. Tinggal kita substitusikan aja C1 dan C2. Kita masukkan. Nah, hasilnya seperti ini. Solusi lengkapnya. Di sini udah bisa dapat dipahami kan? Oke, kita lanjut ya. Ini sama soalnya seperti tadi mencari persamaan homogen dengan syarat-syarat ya. Kurang lebih sama yang tadi Abang sampaikan. Tinggal kalian nanti pelajari aja, bakalan di-share kok materinya ya. Nah, masuk ke penyelesaian persamaan diferensial tak homogen. Jadi kalau homogen itu tadi sama dengan 0, tapi kalau ini berbeda lagi gitu ya. Dengan soalnya seperti ini. Ini sama dengan 5x plus 2, di mana ada syaratnya juga Y0 sama dengan 0 dan Y absen 0 sama dengan 2. Langkahnya pun hampir sama. Untuk yang pertama, kita mencari persamaan pelengkapnya dulu. Ini ketemu ya R kuadrat min 3R plus 2 sama dengan 0. Kita nolkan dulu di sini kita karena mencari persamaan pelengkap dari ini. Nah, dapat nih persamaannya, akar-akarnya R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 1. Karena ini akar tunggal yang berbeda yaitu ya. Jadi untuk penyelesaiannya dengan menggunakan ini ya. Dapat nih untuk persamaan umum, solusi umum. YH sama dengan C1 E pangkat 2X, ini 2, ditambah C2 E pangkat X. Karena R2-nya sama dengan 1. Nah, bedanya tak homogen itu ada solusi khusus ya. Untuk solusi khusus itu ada YP. Karena ini kan persamaannya AX kuadrat plus BX kuadrat plus C ya. Ada koefisien X kuadrat, ada koefisien X, ada koefisien X. Nah, solusi khususnya seperti ini. Ini yang harus benar-benar dicatat ya, karena hal ini penting gitu. Nah, untuk YP, nih, Y absen P itu turunan pertama, dan turunan keduanya, nih. Jadi, bisa kalian pahami solusi khususnya untuk turunan, karena nanti kita substitusikan gitu. Dari persamaan ini tadi kan setelah kita kan udah mendapatkan solusi umum. Nah, setelah itu masukkan dari solusi khususnya ke persamaan diferensial. Tadi bentuknya itu Y absen. Nah, ini bentuknya kita substitusikan di absen P gitu ya. Sama dengan X plus 2. Terus solusi khususnya kita masukin ke situ.
Nah, Y absen ini nih, nilainya 2A. Nah, yang ini kan nilainya kan 2AX plus B. Untuk YP tadi nilainya ini dari solusi khusus. Tinggal masukin aja, substitusikan. Nah, setelah itu dapatlah ini, bentuk ini. Tinggal kita pisahkan aja gitu untuk mencari nilai dari koefisien AX. Misal di sini kan ada koefisien X kuadrat, ada koefisien X, ada tanpa koefisien X ya. Jadi ketika kita nyari suatu persamaan seperti ini, kita cari yang benar-benar setara. Untuk X kuadrat, di sini kan tidak ada kan. Nah, sama dengan 0. Ada nih koefisien X kuadrat 2AX kuadrat. Dan di sini nggak ada kan, berarti kan sama dengan 0. Jadi ketemunya A sama dengan 0. Untuk koefisien X, ini minus 6A ditambah 2B sama dengan, nah koefisien X-nya di sini ada 5 ya. Nah, masukkan ke sini 5. Berarti ini mewakili nih. Karena tadi A nilainya 0, kita substitusikan ke sini. Dapatlah 2B sama dengan 5. B sama dengan 5 per 2. Tuh. Lalu koefisien tanpa X. Nah ini 2A min 3B tambah 2C. Terus, nah ini tidak ada X-nya. Berarti mewakili koefisien tanpa X. Sama dengan 2 mas ini. Persamaan ini. Karena tadi dapat A sama dengan 0 dan B sama dengan 5 per 2. Kita substitusikan kedua ini ke persamaan ini. Jadilah ketemu C sama dengan 19 per 4. Dapat itu A-nya 0, B-nya 5 per 2, 19 per 4. Lalu solusi khususnya apa? Tadi udah didapat seperti ini. Dengan persamaan seperti ini kan ya. Tinggal kita masukkan dari yang awal. Sebentar ya. Bentar Bang Joshua, ada kendala. Oke. Sudah tertampil Bang? Ya, Mas.
Nah, dapatkan tadi kan ya untuk A-nya B sama C. Nah, kita masukin ke persamaan. Karena tadi untuk YP kan ya, sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita masukin ke rumus ini. Jadinya A-nya kan 0. Nah, terus plus 5/2 itu tadi B, masukin ke sini. Dan ini B. Nah, C-nya dimasukin. Tuh. Nah, lalu untuk Y sama dengan YH plus YP. Tadi itu untuk YH kan tadi ini solusi umumnya. Nah, untuk solusi khususnya itu ini tadi yang kita dapatkan 5/2 X tambah 19/4 dari sini. Ya, karena tadi A-nya 0 kan ya. Tinggal sisa B sama C dari sini. Nah, lalu ada syarat. Setelah kita menemukan solusi khususnya, ada syarat bahwasannya Y0 sama dengan 0. Nah, kita masukin aja dulu Y0 sama dengan 0-nya. Nah, persamaan yang ini. Untuk 0 di sini mewakili X. Kita masukkan. Dapatlah C1 sama dengan min C2. Min C2 min 19/4 ya. C1-nya. Nah, lalu syarat yang Y absen 0 sama dengan 2 itu sama seperti yang tadi kita turunkan dulu dari yang ini. Jadi turunan untuk mendapatkan Y absen. Ini turunan ya. Nah, ketika ini 2 kita masukkan ke sini 2. Ini 0 mewakili X 0. Kita masukkan, dapatlah C2 sama dengan min 9. Ketika kita sudah mendapatkan C1 dan C2, karena C1 masih bentuk seperti ini, belum bilangan ya. Jadi kita substitusikan dulu untuk mendapatkan C1 dengan ketahui C2 17/4. Mohon maaf, C2-nya tadi min 9. C1 sama dengan min C2 min 19/4. Karena min 9 tadi temu negatif jadi positif, 9 dikurangi 19/4. Jadi ketemunya 17/4 ya. Ini dapat C1 17/4. C2 min 9 ya tadi ya. Tinggal kita masukin C-nya tadi dari persamaan yang ini. Masukkan C1 dan C2. Inilah ini ya. Solusi terakhirnya. Udah selesai itu ya untuk persamaan tak homogen. Nah, yang terakhir ada aplikasi persamaan diferensial. Ada sebuah rangkaian, misalkan tentukan arus yang terjadi sebagai fungsi waktu jika kapasitor tersebut pada awalnya tidak bermuatan dan rangkaian S tertutup dengan waktu T sama dengan 0. Lalu ada petunjuk arus pada T sama dengan 0 akan sama dengan 0. Karena arus yang melalui sebuah induktansi atau kumparan tidak dapat diubah secara seketika. Dengan catatan,
Ini suatu persamaan diferensialnya untuk menyelesaikan sebuah rangkaian. Dengan diketahui E sama dengan 10.000 itu ya, 10.000 volt, dan L 5 Henry, stuck punya kapasitansi 2 kali 10 pangkat min 10 farad. Jadi udah memenuhi bahwasannya E-nya, ini E-nya ya. Terus ini L-nya, D-nya sini ya. R-nya kan nggak ada, berarti R kan bernilai 0 ya. Karena tidak memiliki R rangkaian itu. Penyelesaiannya gimana? Oke, persamaan muatan. Tadi yang sebagai catatan. Tadi kita masukin saja karena dijadikan sebuah persamaan pelengkap. Misalkan ini kan untuk persamaan diferensial seperti ini, untuk bentuk seperti ini tuh senilai dengan seperti X kuadrat ya. Kalau ini plus X-nya, kalau ini tanpa koefisien. Misalkan 1 gitu. Atau bisa dikatakan Y absen ya, karena kita persamaannya mencari Q. Nah, lalu dengan bentuk seperti ini tadi, untuk diketahui 5 Henry ya untuk kapasitas induktansinya, dan R-nya 0 dan kapasitansinya senilai ini ya. Nah, tadi untuk tegangannya kan 10.000 volt sama dengan 10 pangkat 4. Kita hitungkan, jadinya ketemunya seperti ini karena R-nya 0 hilang. Habis itu kita kali 5 untuk menghilangkan variabel 5 di Q ini ya. Jadinya dikali 1/5 semua dapat ini. Terus 10 pangkat 4 dibagi 5. Terus untuk ini 10 kali 10 pangkat minus 10, jadinya 10 pangkat minus 9. Hasilnya ini ya. Setelah itu kita untuk dengan persamaannya sederhana, bahwasannya ketemu ini plus 10 pangkat 9 sama dengan 2000. Dapatlah dengan persamaan seperti ini kita bisa gitu untuk mencari akar-akarnya. Setelah kita substitusikan semuanya ya, induktansi, resistansinya, kapasitansinya, tegangannya, dapatlah seperti ini. Lalu kita cari dulu akarnya dulu ya. Ini persamaan homogen dari akarnya dengan masukkan, dapatlah plus minus 10 imajiner pangkat 9/2. Untuk R1 dan R2 karena ini kan sama ya, akar berulang. Tetapi ini menggunakan bukan akar berulang yang bilangan bulat, tapi bilangan kompleks. Dengan solusi umumnya seperti ini. Karena menggunakan fungsi T tadi untuk waktu ya.
kita substitusikan untuk akar-akarnya dalam sini. Oke. Lalu solusi khususnya untuk sebuah aplikasi persamaan diferensial itu QP sama dengan A diandaikan. Nah, Q absen P itu sama dengan Q absen 2 ya, P sama dengan 0. Jadi hasilnya tuh ini tuh 0. Ini yang perlu kalian catat untuk pengerjaan aplikasi persamaan diferensial untuk solusi khususnya supaya kita bisa mendapatkan hasilnya untuk persamaan diferensial untuk mencari I-nya. Nah, masuk ke tadi di sini kan R kuadrat ya, persamaan homogennya plus 10 pangkat 9 sama dengan, nah kembali ke tadi karena ini ya sama dengan 2000. Nah ini kan diandaikan QP sama dengan A. Ini QP-nya di sini nih. Untuk Q absen 2-nya itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan substitusi ke dalam persamaan yang ini. Tapi kita masukkan juga hasilnya 2000. Dapatlah 0 ditambah 10 pangkat 9 sama dengan A QP-nya. Niki. Terus 10 pangkat 9. A sama dengan 2000. Dapatlah A sama dengan 1/5 kali 10 pangkat 5. Lalu dapat QP seperti ini sehingga tadi tuh untuk persamaannya untuk mendapatkan Q sama dengan QH tambah QP. Setelah kita dapat tuh persamaan tadi solusi umumnya ini. Terus kita dapatkan QP-nya ini. Kita substitusikan sini. Masukkan. Maaf ya, dimasukkan ke sini. Lalu setelah itu sesuai dengan soal ya tadi. Arus pada T sama dengan 0 akan sama dengan 0. Nah, Q0 sama dengan 0. Absen 0 sama dengan 0 juga karena tadi untuk awalnya T sama dengan 0 sama dengan 0. Itu yang untuk mencari solusi khususnya. Maka Q0 tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Nah, sehingga karena tadi 0 kita masukkan, dapatkan C1, ininya 0. Dapatlah ini 1. Terus dapat juga 0 juga karena kita masukin 0 juga ke sini. Nah, tinggal kita dapatkan nilai C2 ya. C2-nya sama dengan 0. Tadi untuk yang mencari ini kan didapat nih 0 sama dengan C1 plus 1/5 kali 10 pangkat 5. Dapat C1-nya ini. C2-nya ini tinggal kita substitusikan C1 dan C2-nya. C1 masuk ke persamaan yang awal. C2 sama dari rumus ini ya. Tadi untuk mencari ini.
Udah dapatkan ini. Lalu untuk mencari I-nya, untuk bentuknya sendiri, karena kan untuk 1/5 kali 10⁻5 itu, terus cos 10⁻4. Nah, kita jadikan sin. Jadinya modelnya seperti ini untuk mencari arus. Teman-teman bisa pahami mungkin dengan formula-formula seperti ini. Sebenarnya ini sangat kompleks gitu kan ya, untuk aplikasi persamaan diferensial. Agak ribet juga ya. Abang juga agak-agak kurang paham mengenai aplikasi persamaan diferensial. Soalnya juga sulit-sulit gitu aplikasi. Tapi setidaknya teman-teman bisa paham mengenai alur pengerjaannya gitu. Sama seperti persamaan diferensial biasa gitu kan ya. Cuma formulanya yang teman-teman bisa belajar lagi lebih dalam gitu ya. Oke, mungkin pembahasannya udah selesai. Langsung aja mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Kayaknya udah pada ngerti ya. Udah ngerti. Nanti bisa di-share ya materinya ya Bang Jo. Iya, nanti di-share. Ntar kirim ya, Mas. Oke. Jadi untuk apa yang Abang sampaikan itu tadi yang soal dari UAS ya sama kuis bisa dipelajari lagi gitu untuk soal-soalnya. Mana teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Ayo, barangkali ada yang mau ditanyakan atau bingung nih. Oke, barangkali teman-teman sudah pada paham ya atau masih bingung juga, nggak ada pertanyaan. Abang cukupkan dari diskusi pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan mendengarkan
Abang ya mengucapkan terima kasih. Ya, Abang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kepada mentor Mas Pamungkas atas materinya. Semoga materinya bisa keluar gitu di UAS nanti. Ya, untuk teman-teman, rekan-rekan, tadi saya sudah ngirim link buat kuesioner kegiatan kali ini. Bisa diisi terlebih dahulu. Saya beri waktu 3 menit ya. Oke, waktunya sudah. Mungkin kalian bisa isi nanti setelah kegiatan ini. Sebelum menutup kegiatan ini, kita ada sesi dokumentasi. Silakan teman-teman untuk on cam. Oke, teman-teman on cam. Oke, yang masih off cam, dinyalain kameranya yuk. Masih off cam, dinyalain kameranya. Oke, gimana? 1, 2, 3. Nah, sekali lagi gaya bebas yuk. 1, 2. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti kegiatan agenda belajar kalkulus 2. Semoga kalian sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.